Kalau kamu fans Resident Evil, tapi masih bingung urutan ceritanya, tenang. Di channel ini kita bongkar semuanya. Kita bahas tuntas pakai bahasa bayi. Penasaran? So, tanpa lama-lama lagi, kita mulai aja deh sekarang. Bayangkan, sebuah bunga purba yang tumbuh tersembunyi di jantung Afrika. Bunga yang telah ada jauh sebelum peradaban modern. Bunga yang tidak sekadar indah, tapi mampu memilih siapa yang layak berevolusi dan siapa yang harus mati. Dari bunga itulah lahir virus yang akan mengubah dunia. Sebelum ada Raccoon City, sebelum ada zombie, sebelum ada eksperimen T-virus, ada satu nama yang memulai semuanya, Oswald Spencer. Dan inilah kisah awal kehancuran dunia. Pada akhir abad ke-19, jauh di pedalaman Afrika Barat, terdapat sebuah suku kuno yang memuja bunga langka bernama Stairway to the Sun. Bunga ini bukan sekadar tanaman, ia mengandung virus purba yang kelak dikenal sebagai progenitor virus. Dalam ritual suku tersebut, hanya individu tertentu yang diizinkan mengonsumsi ekstrak bunga itu. Sebagian besar akan mati, namun yang selamat menunjukkan peningkatan fisik luar biasa. Bagi dunia modern ini adalah mitos. Namun bagi tiga pemuda ambisius dari Eropa, ini adalah kunci menuju evolusi manusia. Nah, di pertengahan abad ke-20, tiga ilmuwan muda bertemu di sebuah institusi elit di Eropa. Mereka adalah Oswald S. Spencer, James Marcus, dan Edward Ashford. Mereka memiliki kecerdasan luar biasa, namun mimpi mereka berbeda. Si Spencer tidak tertarik menyelamatkan dunia. Ia terobsesi menjadi dewa bagi umat manusia. Ia percaya bahwa umat manusia harus dipilih dan hanya yang kuat yang pantas hidup. Nah, kalau Marcus dia seorang ilmuwan sejati, tertarik pada penelitian virus sebagai terobosan biologi. Dan kalau Pak Ashford, ia berasal dari keluarga bangsawan kuno. Terobsesi mengembalikan kejayaan nama keluarganya melalui sains. Ketiganya mengetahui legenda tentang bunga Afrika itu, dan mereka sepakat banget untuk menemukannya. Di tahun 1960-an, Spencer mendanai ekspedisi ke Afrika Barat. Di sanalah mereka menemukan kembali bunga Stairway to the Sun. Dan dari situlah progenitor virus berhasil diisolasi. Namun mereka segera menyadari sesuatu bahwa virus ini terlalu tidak stabil. Tingkat kematian sangat tinggi, hanya individu dengan genetika tertentu yang bisa bertahan. Nah, bagi si Marcus ini tantangan ilmiah. Dan bagi Pak Ashford, ini peluang kebangkitan keluarga. Sedangkan bagi Pak Tua Spencer, ini adalah seleksi alam versi modern. Spencer tidak ingin virus yang bisa menyelamatkan semua orang. Justru ia sangat ingin virus yang bisa menciptakan ras unggul. Untuk menutupi penelitian mereka mendirikan sebuah perusahaan farmasi. Namanya Umbrella Corporation. Logo payung merah putih itu terlihat seperti simbol perlindungan. Namun di baliknya, tersembunyi eksperimen genetika paling berbahaya dalam sejarah manusia. Umbrella resmi berdiri pada tahun 1968. Secara publik, ia adalah perusahaan farmasi global. Namun secara rahasia, ia adalah laboratorium pengembangan senjata biologis berbahaya. Progenitor akhirnya menjadi fondasi. Dari virus inilah kelak lahir T-virus, G-virus, dan seluruh rangkaian BOW atau Bioorganic Weapon. Namun di titik ini, perpecahan sudah mulai terlihat. Marcus ingin penelitian ilmiah murni, Ashford ingin kejayaan keluarga, dan si Spencer diam-diam mulai memandang dua rekannya sebagai hambatan. Dan ketika ambisi Spencer tumbuh, pengkhianatan hanya tinggal menunggu waktu. Nah, kesimpulannya dari satu bunga purba di Afrika, lahirlah organisasi yang akan menyebabkan kehancuran kota, negara, bahkan generasi. Namun ini baru permulaan, karena di balik berdirinya Umbrella, Spencer sudah menyiapkan proyek rahasia lain, sebuah proyek untuk menciptakan manusia yang benar-benar superior. Dan nama proyek itu adalah awal dari pengkhianatan terbesar dalam sejarah Umbrella. Di video berikutnya, kita akan membahas eksperimen awal Umbrella dan bagaimana obsesi Spencer mulai memakan sekutunya sendiri. Sebuah perusahaan farmasi berdiri megah di atas tanah Amerika. Publik melihatnya sebagai simbol harapan, obat-obatan, inovasi, masa depan kesehatan, namun jauh di bawah permukaan tanah, di laboratorium tersembunyi, virus purba dari Afrika sedang diuji pada makhluk hidup. Dan salah satu pendirinya akan menjadi korban dari ambisi yang ia bantu ciptakan. Ini adalah awal dari kejatuhan James Marcus.
Setelah berdirinya Umbrella Corporation pada 1968, Oswald S. Spencer tidak membuang waktu. Ia mendirikan fasilitas penelitian rahasia di pegunungan Arklay. Fasilitas itu dikenal sebagai Umbrella Executive Training School. Secara resmi, tempat itu adalah pusat pelatihan calon elit Umbrella. Namun secara rahasia, itu adalah laboratorium pengembangan progenitor. Penanggung jawab penelitian utamanya adalah James Marcus. Marcus adalah ahli virologi jenius. Ia percaya virus bisa dipahami, dikendalikan, bahkan disempurnakan. Namun progenitor terlalu tidak stabil, tingkat kematian tinggi, mutasi tidak terkontrol. Marcus mulai bereksperimen dengan kombinasi genetika lain. Ia mencari cara menjinakkan dewa kuno bernama progenitor. Dari eksperimen bertahun-tahun, Marcus menemukan solusi. Dengan menggabungkan progenitor dengan DNA lintah dan organisme lain, ia menciptakan varian baru. Inilah embrio dari T-virus. Virus yang mampu meningkatkan agresi, menghidupkan kembali sel mati, mengubah organisme menjadi BOW alias Bioorganic Weapon. Marcus melihatnya sebagai pencapaian ilmiah, namun Spencer melihat sesuatu yang lebih besar, bukan sekadar eksperimen, tapi senjata biologis yang bisa dijual, dikontrol, digunakan untuk menyaring umat manusia. Sejak saat itu, arah Umbrella berubah dari penelitian menjadi industri militer tersembunyi. Profesor Marcus bukan orang bodoh. Ia menyadari perubahan sikap si Spencer. Di sisi lain, Pak Edward Ashford mulai fokus pada proyek keluarganya sendiri. Si Spencer semakin tertutup, lebih dingin, lebih ambisius. Marcus mulai menyimpan hasil penelitiannya secara pribadi. Ia membangun laboratorium tambahan di bawah fasilitas pelatihan. Ia bahkan mulai meneliti organisme lintah sebagai wadah eksperimen lanjutan. Namun tanpa ia sadari, dua murid mudanya yang paling berbakat diam-diam telah berpihak pada Pak Tua Spencer. Mereka adalah Albert Wesker dan William Birkin. Spencer melihat sesuatu dalam diri mereka, ambisi, kecerdasan, dan yang terpenting, loyalitas pada kekuatan. Tahun 1988, Spencer membuat keputusannya. Marcus dianggap terlalu independen, terlalu tahu banyak, terlalu berbahaya. Ia memerintahkan dua murid kepercayaannya untuk menghabisi guru mereka sendiri. Di dalam laboratorium bawah tanah, James Marcus ditembak. Tubuhnya dibuang ke fasilitas pengolahan limbah. Umbrella menghapus namanya dari sejarah. Secara resmi, Marcus tidak pernah ada. Namun mereka melupakan satu hal. Tubuh Marcus telah terpapar T-virus. Dan di dalam sistem pembuangan itu, lintah-lintah hasil eksperimennya mulai menyerap virus tersebut. Umbrella mengira mereka telah mengubur masa lalu. Padahal mereka sedang menciptakan dendam yang akan bangkit kembali. Dengan kematian Marcus, Pak Tua Spencer kini memegang kendali penuh. Umbrella berubah total, penelitian menjadi lebih agresif, lebih militeristik, lebih rahasia. Dan ada dua nama mulai naik ke permukaan, yaitu Albert Wesker dan William Birkin. Sementara itu, keluarga Ashford juga sedang menjalankan proyek ambisius mereka sendiri. Proyek yang tidak kalah berbahaya, proyek yang akan melahirkan kecerdasan buatan, cloning, dan tragedi keluarga paling kelam dalam sejarah Umbrella. Di video berikutnya, kita akan membahas Project Ashford, ambisi, kejeniusan, dan awal mula warisan yang rusas. Di tahun 1968, Umbrella Corporation resmi berdiri. Namun jauh sebelum virus menyebar ke dunia, sebuah keluarga bangsawan telah terobsesi pada satu hal, keabadian nama, bukan melalui kekayaan, bukan melalui politik, tapi melalui sains dan manipulasi genetika manusia. Inilah kisah keluarga Ashford dan bagaimana ambisi mereka melahirkan tragedi lintas generasi. Edward Ashford adalah salah satu dari 3 pendiri Umbrella bersama Pak Tua Oswald E. Spencer dan Om James Marcus. Pada akhir 1950-an, Edward dikenal sebagai aristokrat jenius dari keluarga bangsawan Eropa. Namun setelah progenitor virus ditemukan pada awal 1960-an, pengaruh Edward dalam Umbrella mulai meredup. Si Spencer menjadi pusat kendali, Om Marcus menjadi pusat penelitian. Sedangkan Pak Edward, ia tersisih. Ia tidak mau keluarga Ashford hanya menjadi nama pendiri. Ia ingin menciptakan kembali kejayaan darah bangsawan. Namun pada tahun 1968, tak lama setelah Umbrella berdiri resmi, Edward Ashford meninggal dunia akibat penyakit. Kematian ini menjadi titik balik. Putranya yang bernama Alexander Ashford mengambil alih ambisi keluarga, dan ambisinya jauh lebih berbahaya.
Pada tahun 1971, Alexander Ashford memulai proyek rahasia di fasilitas Umbrella di Antartika. Tujuannya, menghidupkan kembali kejeniusaan pendiri keluarga Ashford melalui cloning. Ia menggunakan DNA nenek moyangnya, yaitu Veronica Ashford, untuk menciptakan manusia dengan kecerdasan superior. Proyek ini kemudian dikenal sebagai Project Code Veronica. Pada tahun 1971 ke 1972-an, lahirlah dua anak kembar hasil cloning, namanya Alfred Ashford dan Alexia Ashford. Namun eksperimen ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Alfred tumbuh dengan kecerdasan biasa saja, rapuh secara mental, terobsesi pada saudari kembarnya. Sedangkan si Alexia berbeda. Sejak kecil, ia menunjukkan IQ luar biasa tinggi, jenius dalam biokimia, dingin, rasional, tanpa empati. Pada usia 10 tahun, Alexia sudah melampaui para ilmuwan dewasa Umbrella. Bagi keluarga Ashford, ia adalah bukti kesuksesan. Namun bagi dunia, ia adalah bom waktu. Nah, di tahun 1981, Alexia yang saat itu masih remaja mengembangkan varian baru dari progenitor. Ia menyebutnya T. veronica virus. Berbeda dengan T virus milik Om Marcus, T. veronica dirancang untuk mengurangi instabilitas mutasi, memberikan kontrol lebih besar pada inang, dan menghasilkan kemampuan biologis superior. Namun, eksperimen awal membutuhkan subjek manusia, dan subjek pertamanya adalah ayahnya sendiri. Aduh, ini Alexia kurang ajar, anak durhaka emang. Alexander Ashford disuntik T. veronica, hasilnya pun gagal. Ia berubah menjadi makhluk mutasi tak terkendali. Alexia dan Alfred kemudian membekukannya dalam fasilitas Antartika. Seorang anak memenjarakan ayahnya sendiri demi eksperimen. Hingga pada tahun 1983, Alexia memutuskan menyuntik dirinya sendiri dengan T. veronica. Namun ia tahu tubuh manusia butuh waktu beradaptasi. Ia pun masuk ke dalam cryogenic sleep. Ia membekukan dirinya selama 15 tahun, meninggalkan Alfred sendirian. Dan disinilah warisan keluarga Ashford mulai retak. Alfred tumbuh tanpa keseimbangan mental. Ia sangat terobsesi pada Alexia, menciptakan ilusi bahwa saudari kembarnya itu selalu ada. Ia memimpin fasilitas Rockford Island, salah satu basis militer Umbrella. Namun kepemimpinannya dipenuhi paranoid, sering gusar dan yapping nggak jelas. Sementara itu, Pak Tua Spencer mengamati semuanya. Ia melihat satu hal, Project Ashford memang menghasilkan kejeniusan, namun tidak stabil. Si Spencer tidak menginginkan keluarga bangsawan. Ia menginginkan ras unggul yang bisa ia kendalikan. Dan perlahan, pengaruh keluarga Ashford dalam Umbrella mulai memudar. Warisan mereka berubah menjadi eksperimen terisolasi. Ambisi keluarga yang awalnya ingin mengembalikan kejayaan justru menjadi catatan kelam dalam sejarah Umbrella. Oke, sejauh ini kesimpulannya adalah tahun 1983, Alexia membekukan dirinya. Tahun 1988, James Marcus dibunuh. Di tahun 1991 sampai 1998, Umbrella semakin agresif mengembangkan BO2. Spencer kini memegang hampir seluruh kendali. Namun, ia belum puas. Karena di balik semua proyek ini, ia sedang menjalankan satu rencana besar. Rencana untuk menciptakan manusia yang benar-benar terpilih. Dan proyek itu akan melibatkan anak-anak berbakat dari seluruh dunia, termasuk seorang anak bernama Albert Wesker. Di video berikutnya, kita akan membahas proyek Wesker, seleksi alam versi Pak Tua Spencer. Bagaimana jika sejak kecil takdir seseorang sudah ditentukan? Bagaimana jika namamu bukan sekadar identitas, melainkan kode eksperimen? Di akhir 1970-an, Oswald Spencer tidak lagi puas menciptakan virus. Ia ingin menciptakan manusia superior, dan untuk itu, ia memilih anak-anak dari seluruh dunia. Mereka semua diberi nama yang sama, Wesker. Setelah kematian James Marcus pada 1988 dan redupnya keluarga Ashford sejak 1983, Oswald E. Spencer menjadi figur dominan Umbrella. Namun Spencer sudah tua. Ia sadar satu hal, virus saja tidak cukup. Ia membutuhkan pewaris, seseorang yang bukan hanya kuat secara biologis, tetapi juga unggul secara intelektual. Maka pada akhir 1970-an hingga awal 1980-an, Spencer memulai proyek rahasia. Ia beri nama The Wesker Project.
Tujuannya jelas, menciptakan manusia dengan genetika superior yang kelak bisa menjadi fondasi evolusi umat manusia. Pak Tua Spencer melalui jaringan global umbrella miliknya mencari anak-anak dengan potensi genetik luar biasa. Anak-anak ini kemudian direkrut secara diam-diam dari berbagai negara. Mereka pun dibesarkan dalam sistem pendidikan elit, dipantau perkembangan intelektualnya dan disiapkan untuk eksperimen lanjutan yang lebih ambisius. Mereka semua diberi satu nama belakang yang sama, Wesker. Bukan karena hubungan darah, tapi sebagai simbol eksperimen. Dari puluhan anak tersebut, hanya sedikit yang bertahan hingga dewasa. Sebagian besar gagal, sebagian dieliminasi. Pak Tua Spencer tidak menginginkan banyak kandidat. Ia hanya membutuhkan satu yang benar-benar sempurna. Dan dari semua anak itu, dua nama paling menonjol, Albert Wesker dan Alex Wesker. Albert Wesker menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak muda. Pada awal 1980-an, ia dikirim ke Umbrella Executive Training School di pegunungan Arklay. Di sana, ia belajar langsung di bawah arahan James Marcus Wesker. Cepat memahami virologi, genetika, dan strategi militer, namun yang paling berbahaya dari dirinya bukan kecerdasannya, melainkan ambisinya. Ketika Marcus dibunuh pada 1988, Wesker sudah berada di sisi Spencer. Namun jauh di dalam pikirannya, ia tidak pernah benar-benar setia karena proyek Wesker memiliki sebuah fase akhir, yaitu eksperimen virus khusus yang akan disuntikan pada para kandidat terpilih. Eksperimen yang bisa membunuh atau menciptakan manusia super. Menjelang akhir 1980-an hingga awal 1990-an, kandidat proyek Wesker menjalani tahap final. Mereka disuntik virus eksperimental turunan progenitor, hasilnya brutal. Sebagian besar mati. Beberapa mengalami kegagalan biologis, namun Albert Wesker selamat. Tubuhnya beradaptasi, refleks meningkat, kekuatan bertambah, proses penyembuhan dipercepat. Namun ada satu hal yang tidak diperhitungkan Spencer. Wesker tidak ingin menjadi pion, ia tidak ingin menjadi ras unggul milik Spencer. Ia ingin menjadi penguasa. Sementara itu, Alex Wesker juga selamat, namun memilih jalur yang berbeda. Ia mengembangkan obsesinya sendiri terhadap kesadaran dan evolusi mental. Saat itu, Pak Tua Spencer mengira ia sedang menciptakan generasi penerus, padahal ia sedang menciptakan musuhnya sendiri. Oke teman-teman, sejauh ini kesimpulannya adalah pada pertengahan 1990-an, Umbrella telah memiliki T. virus T. veronica, jaringan fasilitas global, dan manusia super bernama Albert Wesker. Namun di balik kesuksesan itu, keserakahan mulai tumbuh, eksperimen menjadi semakin berani, keamanan mulai diabaikan. Dan pada tahun 1998, sebuah insiden kecil di pegunungan Arklay akan memicu rangkaian peristiwa yang menghancurkan segalanya. Penasaran? Di video berikutnya, kita akan masuk ke awal bencana sebenarnya, yaitu insiden Arklay Mountains dan awal mula tragedi Mansion 1998. Dengan begini, kita akan memasuki cerita yang ada di timeline game Resident Evil 0 dan 1. Udah pada siap kan? Stay tune terus ya. Jadi menurut kamu gimana? Spill tanggapan kamu di kolom komentar. Koreksi secara terbuka biar kita bisa satu frekuensi sebagai fans RA.